Aksi Jenderal Bintang 3 ini, rela menyamar menjadi orang biasa. Sang Jenderal Polisi dibuat kaget karena ulah anak buahnya yang tak terduga. Penyamaran ini dilakukan Komisaris Jenderal Polisi Soehardi Alyus untuk memantau kinerja anak buahnya di tingkat kepolisian sektor, Polsek. Meski seringkali menerima laporan pengaduan dari masyarakat, namun apa yang didapat oleh Jenderal satu ini berbanding terbalik. Dalam peluncuran buku, Mengubah Pelayanan Polri dari Pimpinan ke Bawahan, karya Soehardi Alyus, 11 Maret 2013 silam, dirinya bercerita saat melakukan sidak mendadak dengan cara menyamar. Soehardi yang kala itu menjabat sebagai Kepala Divisi Humas Polri menuturkan pengalamannya saat menjabat sebagai Wakapolda Metro Jaya. Di sana ia menceritakan saat menyamar menjadi warga biasa untuk mengetahui kegiatan anak buahnya kala itu. Dirinya pun berpura-pura ingin melaporkan tindak kejahatan yang menimpanya ke polsek terdekat. Untuk meyakinkan agar penyamarannya tak terbongkar oleh bawahannya, Pak Hardi, nama samaran, hanya mengenakan kaos biasa dengan celana jeans dan sandal jepit. Apa yang dilakukannya kala itu? Semata-mata demi mengetahui bagaimana petugas kepolisian memberi pelayanan pada masyarakat. Sesampainya di sebuah kantor polsek, penyamarannya pun bisa dikatakan berhasil saat beberapa petugas kepolisian tidak mengenali jati dirinya. Namun apa yang ia dapati saat mencoba mengutarakan maksud kedatangannya untuk melaporkan tindak kejahatan yang menimpanya? Dirinya sempat ditingpong oleh petugas yang ada di sana, ia pun disuruh ke sana kemari hanya untuk sekedar melaporkan tindak kejahatan. Mendapati perlakuan seperti itu, Pak Hardi tetap tidak membuka identitasnya. Yang terakhir dirinya pun disuruh melapor ke Pospol dan akhirnya ia turuti dengan tetap menutupi jati dirinya. Saat berada di Pospol itulah dirinya tercengang mendapati perlakuan berbeda dari salah satu anggota kepolisian yang cukup senior di kantor polsek tersebut. Apa yang saya dapatkan di Pospol? Seorang bintara sudah tua, tapi pelayanannya baik, ucap Pak Hardi. Keesokan paginya, Pak Hardi langsung menghubungi pimpinan Polres setempat untuk memanggil bintara itu. Selanjutnya, Pak Hardi memberikan hadiah kepada polisi tua yang tulus membantu masyarakat yang sedang kesusahan. Sementara kepada para polisi yang setengah hati membantu warga, Pak Hardi langsung mengambil tindakan tegas. Dari beberapa polsek, tercatat sejumlah polisi dicopot dari jabatannya karena dinilai tak tanggap dalam bertugas. Yang tidak siap dalam pelayanan dan tidak tanggap kita ganti, katanya. Penyamarannya itu sering dilakukannya di beberapa kesempatan. Soehardi sempat menyamar untuk berpura-pura melaporkan tindak kejahatan hipnotis di kantor Polsek Menteng. Perlakuan kurang baik pun ia dapatkan dari anak buahnya yang tak sadar siapa sosok yang sedang dihadapinya itu. Tak hanya itu, di hari yang lain ia mencoba lagi melakukan penyamaran yang sama di Polsek Gambir. Masih dengan laporan hipnotis yang sama, namun di sana ia mendapat perlakuan berbeda padahal wilayah yang dilaporkan jauh tidak masuk polsek tersebut. Puas dengan pelayanan yang diberikan anggota Polsek Gambir, Soehardi pun pulang dan menelepon Kapolres Jakarta Pusat yang saat itu dipimpin Kombes Pol Hamidin. Soehardi tanpa ragu meminta Kapolres untuk mempertemukannya dengan dua anggota Polsek Gambir yang menerimanya malam itu. Kemudian sebagai Wakapolda Metro Jaya saat itu memberikan penghargaan kepada kedua anggotanya dan dijadikan ikon pelayanan di Polres Jakarta Pusat. Wakapolda turun dan keluyuran ke bawah bukan untuk mencari kesalahan, tapi sidak dilakukan untuk melihat kualitas pelayanan anak buahnya, ujar Soehardi saat itu.